Surat Asy-Syu'ara, surat nomor 16, ayat nomor 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allaqamus sihra falasawfa ta'lamun. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa'arsala fir'auna fil madaini hasirin. Inna ha'ula'i la syirzimatun qalilun. Wa innahum lana lawa'idun. Wa inna la jami'un hadirun. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun.
Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wa auhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu fiqhin kattawdil azim. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi dhalika la-ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim il qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnama fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum il tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza marid fahuwa yasfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yawmaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Falamma mongko tetkalane jaa wus padha teka sapa as-saharatu tukang-tukang sihir qalu kabeh padha matur li Fir'auna marang Raja Fir'aun. Ana ta inna lana tumrap kita kabeh la ajron opah in lamun kunna kami nahnu kami semuanya al-ghalibin menang. Fir'aun mendatangkan ahli sihir sak negara arep bertanding kalian Nabi Musa teng alun-alun adu sihir. Nalikane sampun do teka kabeh lajeng tukang sihir matur karo Fir'aun, wani pira inna lana al-ajran opahe pinten on Fir'aun ing kunna nanul ghalibin nek mungkin nek kula menang ajeng diopahi pinten kula niki. Jebule wani pira niku pun enten kawin dhisik nggih.
saniki dikembangke terus. Kala ngucap Fir'aun na'am, sip, yes, aja kuwatir, beres. Kala na'am, beres, wa innakum sak temeni sira kabeh idzan yen kowe menang laminal muqarrabin dadi wong sing keparek marang panjenengan ingsun. Tak dadekke satpam desa nek kowe menang. Tak dadekke tukang kebun, tak dadekke napa al-muqarrabun, nanti kamu akan menjadi orang yang dekat dengan saya. Tak dadekke pejabat wis aja kuwatir. Qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Terus raja tukang sihir matur kalih Nabi Musa, Musa, sapa sing arep mulai? Aku apa sediramu sing arep ngecakke sihir? Kowe sik Mas. Fa'alqau hibaluhum wa isiyahum. Kemudian tukang sihir melemparkan tampar-tamparnya, wa qalu sambil ngucap bi izzati Fir'aun. Niki bismillah mriko. Demi dengan keagungan Fir'aun. Inna lanahnul ghalibin, aku engko mesti menang. Kelawan nyebut namanya Fir'aun, niat ingsun nindakaken sihir engko aku mesti menang. Ketika sudah dilempar, fa'alqa Musa asahu, kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian ularnya Nabi Musa yang tadinya tongkat menjadi ular betulan. Semua ular-ular sihir itu dimakan kabeh entek oleh ularnya Nabi Musa. Fa'ul qiyas saharatu sajidin, terus tukang sihir kabeh do sujud tunduk kalih Nabi Musa. Qalu, tukang sihir padha ngucap amanna, saiki aku iman birabbil alamin, kelawan Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, ya kuwi Tuhannya Musa dan Harun. Karena tukang sihir itu betul-betul mengerti sihir niku sing disihir mata kita. Jadi mata kita itu disulap, iruh barang kuwi seolah-olah ulo. Tamparnya gitu tampar neng mata kita ini. Dan itu ada sihir itu. Sekarang sihir canggih, bisa lewat telepon, lewat WA, ngatos-atos Bapak Ibu. Kira-kira seminggu yang lalu namanya Mas Mukhlas, itu TUS MTS Muhammadiyah Kipas Babat, Kipas Kidul Pasar, Babat rujuk mereka. Bu, aku arep tilek kancaku loro. Engko sing loro ki ora gurung siji, engko aku ya rada suwe yae. Ya Pak, berangkat dengan teman-teman. Kemudian kurang lebih jam 11 ada telepon seorang wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Mukhlas, Pak Mukhlas kecelakaan, sing ditabrak niki sedo, Pak Mukhlas koma teng rumah sakit. Masya Allah, bingung Bu Mukhlas. Sing sabar nggih Bu nggih. Niki jalaran kula ngertos, kula berusaha jeng nulungi. Tidak lama lagi datang telepon lagi dari seorang laki-laki. Bu Mukhlas, jenengan ampun panik nggih, ampun stres. Tenang mawon, tenang, ampun bingung. Lha pripun Pak niki pun kitrang niki Bu Mukhlas pun teng griya. Niki pun kula tangani Pak Mukhlas teng ICU. Pun kula tangani pun panggih dokter wau pun musyawarah kalih dokter pun rapat.
untuk agar segera tertangani ini butuh obat. Obatnya di sini delalah ini pas kosong, harus segera beli. Lah pripun Pak? Nggih usahaken jenengan transfer. Lah pinten? 18 juta mawon. 18 juta. Bingung niku. Tanggane dodoki kabeh ora ning sing didit. Niku proses teleponan mulai jam 11 ngantos jam kalih. Teleponan Pak Mulha kok ya ora mulih-mulih ndelalah niku. Akhirnya niku ya wong desa duwe sapi loro. Terus mara nggone bakul sapi. Pak, kula butuh duit cepet niki pripun, Pak? Lah ya piye kono nang dirembuk. Kemudian sapi loro sing kudune regane 35.000 juta kur dibayar 20 juta. Nang niki pun ayam bumukhlas. Lajeng ditransfer. Badhe ditransfer lha Pak Musa wangsul bumukhlas wis ora iso ngomong ngene kok. Ning apa Ibu? Ora iso ngomong. Gur plorak iki nang apa? Aku oleh mulai kesuwen apa piye kok. Nek wong mulih kok malah guru ngono iki. Mboten iso ngomong. Lajeng sawetawis dalu aku njaluk ngapura ya Pak. Aku njaluk ngapura mergo aku kepengin nyelametke jenengan. Kula wangi terus ngeten iki. Lah kok sapene kok ora eneng? Njaluk ngapura Pak, aku nek diarin salah ya salah, nek ora ya ora. Betek-betek nen. Sapene payu 20 juta. Nggih, Pak Murah nggih bingung nih, masyaallah. Lah nggih. Lajeng Pak Mulas mara nggone sing bakul sapi, Pak, niki bojo kula wau mboten sadar dodol sapi. Kula batalke niki le dodol sapi. Lah pripun to Mas? Lah wau pripun jarene? Jarene jengke ngobati jenengan. Lah kula nyatane sing mriki ngenten kok. Omong punya omong ya batal ning duitku gek ndang balekno. Masyaallah. Masya Allah. Le teleponan jam 11 ngantos jam kalih. Artinya ketika itu ditelepon diangkat, disambung pun keneng sihir niki. Pun keneng sihir. Nenek terus dipateni ya mboten mempan niki atau WA dibaca. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Pernah ada yang dilek tanggane orang ngandel dilek kini lho iki kene gedhe orang ya nggih tetep nekat. Nah niku sing riyen namung 2 yuta kon ngirim duit 2 yuta. Lha nretek tanggane kabeh ora ana sing duwe nganti jeleh terus pasrah. Nah sesuai terus sadar niki wong bareng wis ora entuk duit niki wau sadar nek diapusi terus ra sido masyaallah. Ini termasuk sihir, bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Saya kenteng gedelek-delek padahal putrane kelas setunggal MTS, cilik ngumpul apa 15 juz, mondoke teng Jogja, tahfidz Quran teng Jogja, Pak sinten niku Umar napa? Mboten teng Jogja, teng cedhak monumen Juang menika. Saben dina ibuke niku nek anake maca Quran, apalke ibune nyemak nggih bener kene niku nek salah-salah. Ing atase wis tedas keneng sihir niku. Pramila wonten kisah sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi sedang makan. Kemudian ada tamu nggih sahabat Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enten apa Mas? Putra jenengan sedo Pak kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
dereng rampung nek dahar madang melih. Pak putra jenengan sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Madang melih tintake. Pak anak sampean sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngantos telas. Dan iki nasu sing ngene. Sapa niki pripun anake? Itu kok malah tenang-tenang. Mas, aku iki gurung ngujengi ngendikane Kanjeng Nabi yo. Nek kena musibah kuwi didhawuhi kon maca istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku namung ngendikane dhewe Kanjeng Nabi. Lah nek anak sampean iki mati tenan, lha witeknen. Nah niki sing kudu dicontoh niki. Ampun sing pertama kalau witeknen aku nek manut Kanjeng Nabi arep ngopo? Ngarep aku arep ngorono nek wis kebacut. Mati ya mati, setelah selama baru diurus. Aku dunia ngaten menika. Tenang. Kemudian kita percaya kepada takdir, nanti babnya kan bab takdir nanti hadis yang keempat yang akan kita kaji. Ketika masih ada di kandungan ibu itu 4 bulan pertama. Nah akhirnya ya nggak apa-apa, ini yang harus kita tiru. Artinya ketika ada musibah langsung connect dengan yang menciptakan musibah. Ampun banyak, ampun bingungi, ampun digulung ning latar dijebles-jebles ke. Nika biasanya nek bingung ngoten niku ya malah nambah ruwet masalahipun menika. Jadi sihir itu betul-betul ada, nanti akan dulu sudah kita pernah bahas Al-Baqarah 102 tentang Nabi Sulaiman, setan kalih malaikat Harut dan Marut. Kalau itu targetnya untuk memisahkan antara suami istri bendo padu bendo pegatan. Target sihir yang ada di Al-Baqarah 102 itu. Jadi malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sihir kepada manusia. Tetapi manti-manti iki sihir lho cah. Ojo mbok praktekne. Kenapa itu diajarkan? Karena selama ini Nabi Sulaiman sing hurduk sama laduk dadi raja, nabi, pasukane angin, jin, setan tunduk kabeh. Lah itu sementara orang mengatakan, oh kuwi Sulaiman kuwi tukang sihir. Ya pantes tukang sihir. Maka Harut Marut malaikat Allah untuk menjelaskan kepada manusia. Sing sihir iki lho, dudu sing Sulaiman. Nang senajan iki tak kandhake aja mbok lakoni. Karena ini nanti bisa membahayakan keyakinan manusia, bisa terjebak kepada kekufuran. Amma ba'du, masuk materi hadis ingkang nomor sekawan tentang proses kejadian manusia empat bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga dan seterusnya. Perkembangan janin. Janin sebelum sempurna menjadi janin melalui 3 fase, yaitu air mani yang pertama, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, masing-masing lamanya 40 hari. Janin sebelum berbentuk manusia sempurna juga mengalami 3 fase, yaitu 1 taswir. Taswir yaitu digambar dalam bentuk garis-garis, waktunya setelah 42 hari. Yang kedua
Al-Khaliq, yaitu dibuat bagian-bagian tubuhnya. Yang ketiga Al-Barru, yaitu penyempurnaan. Ini hubungannya di dalam surat Al-Hasr ayat 24, mengisyaratkan 3 proses ini: taswir, khaliq, al-barru. Surat Al-Hasr ayat 24. Surat nomor 59. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. 24-nya wallahul khaliqu, tadi khaliq, al-bari'u, tadi al-bari', al-musawwiru, dan musawwir, lahul asmaul husna, Allah memiliki asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dia, Allahu adalah Allah, Al-Khaliq, Allah adalah Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Bari' yang menyempurnakan, Al-Musawwir yang memberi bentuk, semacam sketsa ngoten nggih. Lahul asmaul husna, Allah mempunyai asmaul husna. Yusabbihu, bertasbih, lahu kepadanya, apa saja, fis samawati wal ardi, yang ada di 7 petala langit dan bumi, wa huwa, dan dialah Allah al-aziz, zat yang maha gagah perkasa, yang tidak bisa dikalahkan, al-hakim, lagi maha bijaksana. Ini 3 periode ketika janin sudah berada di dalam rahim ibunya. Hubungan roh dengan jasad. Roh dengan jasad memiliki keterkaitan yang berbeda sesuai dengan keadaan dan waktunya dalam 4 bentuk hubungan. 1, tatkala di rahim, hubungan keduanya lemah. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad ketika ada di rahim. Satu, tatkala di rahim, hubungan keduanya lemah. Kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad. 2, tatkala di dalam dunia. Tadi di rahim ketika sudah keluar, kehidupan ketika itu dominasinya ada pada jasad. Sementara hubungan keduanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan jasad. Yang ketiga, tatkala di alam barzah. Kehidupan ketika itu dominasinya pada roh. Yang keempat, ketika di alam akhirat, kehidupan ketika itu sempurna pada keduanya, jasad dan roh. Pada masa inilah hubungan keduanya sangat kuat. Ketika di rahim,
hubungan keduanya lemah antara jasad dan ruh. Di dunia dominasinya pada jasad. Saat ini kita nanti sampai masuk ke alam kubur. Ketika di alam barzah dominasinya pada ruh, tapi ketika di alam akhirat setelah kiamat maka sempurna pada keduanya, jasad dan ruhnya bersatu dan sama-sama berfungsinya, kekuatannya sama. Macam-macam penulisan takdir. Allah menulis takdir dalam 4 bentuk, yaitu 1 takdir sabik, yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Termasuk pengajian detik ini sudah ada di sana. Kalau sekarang terjadi, kita yang dipilih oleh Allah menjadi aktor paraga terjadinya takdir Allah. Seandainya bukan kita yang ada di sini, tetap terjadi ini. Allah memilih orang lain. Jadi kejadian ini belum menjadi amal soleh kita, Bapak Ibu. Karena ini takdir Allah. Ini baru kita diuji. Kalau kita melaksanakan kegiatan ini dengan niat yang betul, dengan ikhlas, tur orang ngantuk. Ampun banter-banter nggak kaget, ganggu rara itu. Maka itu baru menjadi amal soleh kita. 2 takdir umri, yaitu penulisan takdir bagi janin ketika berusia 4 bulan dalam hadis itu tadi itu. Yang ketiga takdir sanawi, sanatun tahun, sanah, akhir sanah, yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar bumi ini kebuak malaikat. Malaikat dari seluruh penjuru langit sak jagat semesta alam turun semuanya ke bumi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf tanazzalul malaikatu warruh. Semua malaikat datang ke bumi. Karena Allah akan menulis takdir tahunan kita, tahunan makhluk yang ada di bumi ini. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdoa, beribadah agar kita memperoleh takdir yang tadinya tidak baik menjadi baik ketika Lailatul Qadar. Yang keempat takdir yaumi, yaitu penulisan terhadap setiap kejadian setiap harinya. Pertama sabik itu dhisik dulu sekali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi. Kemudian takdir umri ketika janin berusia 4 bulan di dalam rahim. Takdir sanawi ketika Lailatul Qadar. Takdir yaumi yaitu setiap kejadian kita setiap hari. Keempat macam penulisan takdir tersebut memungkinkan terjadinya perubahan kecuali pada takdir sabik, takdir yang dulu, sebagaimana firman Allah surat Ar-Ra'd 39. Buka surat 13 Ar-Ra'd ayatnya pinten wau 39. Yamhullahu ma yasa'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab.
yamhum busa menghapus Allah ma apa saja yasa'u yang dikehendaki Allah, wa yusbitu dan menetapkan tadi yang sudah dihapus, wa indahu lan ana ing ngarsane Allah ummul kitab, induk dari kitab, dari ketetapan Allah. Jadi harian kita ini ada takdir yang dihapus diganti dengan takdir yang baru. Maka ketika subuh dan asar itu malaikat hafadzah bergantian sip untuk mengawasi kita manusia, termasuk raqib atid, subuh dan asar. Kemudian diisyaratkan oleh para ulama bahwa waktu itulah yang namanya sholat wusta, itu subuh dan asar. Kita diwanti-wanti untuk hafidhu ala sholawati ala sholati wa sholatil wusta. Artinya nanti ketika malaikat itu gantian, satunya naik ke langit, sip kedua turun ke sini gantian, itu nanti yang naik ke langit ditanya oleh Allah, kat malaikat sing do ngaji ning sripit mau pas kue munggah mau lagi ngopo, sing waktu ngasok lagi bal-balan ya Allah. Ini cilokon iku nek pas ditinggal malaikat pas catetane bal-balan. Nah catatannya wah ini pas do jamaah terus do tadarus, nah itu yang bagus. Demikian juga ketika waktu subuh ditanya, ketika tadi kamu datang di sana lagi do ngopo? Terus do turu ya Allah. Dereng gelem nembe do turu niku wong sawengi do lek-lekan. Pas subuh malah nembe mapan turu. Itu takdir harian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah sama sekali bukan sebagai pemaksaan. Kita tidak dipaksa oleh takdir Allah. Allah lebih tahu terhadap hambanya yang pantas mendapatkan kebaikan dan yang tidak pantas mendapatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Sementara ada yang menyebut takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Ada yang menyebut takdir mutlak dan takdir ikhtiyari. Takdir kauni itu kejadian, semua yang terjadi di muka bumi ini pasti atas kehendak Allah. Geni panas, itu takdir kauni. Dan takdir kauni ini tidak bisa merubah keadaan manusia dan tidak terkena kewajiban hukum. Misalnya saya dilahirkan sebagai laki-laki, ya udah takdir kauni. Yang lain sebagai perempuan. Kemudian saya berkulit hitam atau putih atau coklat, itu kauni. Ini tidak ada hubungannya dengan dosa atau pahala. Nanti di akhirat kamu karena kulit hitam ning neraka, tidak ada. Sing kulit putih di surga, tidak ada. Takdir ini mutlak, kekuasaan Allah. Kalau takdir syar'i itu takdir Allah yang ideal, yang diharapkan oleh Allah, ideal bagi makhluknya, bagi manusia. Nah, di sini bersifat ikhtiyari.
Artinya ketika seseorang tiba-tiba mencuri, kok gue nyolong toh mas, takdir aku nyolong ya nyolong, itu nggak bisa, bukan itu. Tetapi itu takdir syar'i agar manusia mentaati kemudian dia mendapatkan nasib yang baik. Itu takdir syar'i. Artinya kalau kepengin sehat ya harus mengikuti ilmu-ilmu kesehatan. Itulah yang di dalam ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu dalam hal takdir syar'i ini. Nek takdir kauni tidak bisa ditawar. Lanang ya lanang, ora bisa berubah. Kemudian saya lahir dari ibu bapak saya, ya udah tidak bisa minta atau pindah kepada yang lain. Rahasia husnul khotimah. Oh, bukan. Buah iman kepada takdir, buahnya atau manfaatnya. Beriman kepada takdir akan menghasilkan rasa takut yang mendalam akan nasib akhir hidupnya dan menumbuhkan semangat yang tinggi untuk beramal dan istiqomah dalam ketaatan demi mengharapkan husnul khotimah. Jadi orang yang imannya kepada takdir itu mantap, dia akan selalu hati-hati karena kita tidak tahu garis takdir kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, surat Luqman ayat terakhir. Kita tidak tahu ketika nanti kita pulang dari sini sehingga wabit motor, nggak tahu paku mana sing arep nujis ban. Tetapi kalau orang yakin kepada takdir, kalau ketujis ya seperti tadi yang anaknya meninggal tadi, innalillahi, udah titik. Ora usah gembremeng, ora usah muni-muni, ora usah ngeluh tiwas. Apa nek digembramengi terus bali, tidak. Jadi dia yakin kepada takdir yang pasti terjadi. Karena tidak tahu bencana apa yang menghadang dirinya. Kita tidak tahu besok hari subuh kita masih bisa sholat subuh atau tidak, tidak tahu. Atau mungkin juga tidak tahu apakah besok masih bisa melihat matahari, tidak tahu. Oleh karena itu ketika mau tidur Rasulullah manti-manti kepada kita, membaca ini, membaca itu, dan persiapan. Bahkan ada yang menganjurkan untuk berwudu dulu. Artinya nanti kalau tidak bangun lagi ya sudah, suara kainan, ibarat kata orang Jawa. Beriman kepada takdir bukanlah alasan untuk bermaksiat dan bermalas-malasan. Kok kowe ra salat subuh to Mas? Takdire, aku takdirke Gusti Allah ra salat subuh kok. Salah itu takdirke ora salat subuh. Tidak bisa menjadi alasan untuk bermaksiat atau bermalas-malasan. Hati orang-orang yang soleh di antara dua keadaan. Orang soleh itu hatinya selalu di antara dua keadaan ini, yaitu khawatir tentang apa yang telah ditulis baginya, takdir sabik tadi, atau khawatir tentang apa yang akan terjadi pada akhir hidupnya. Ini termasuk ciri-ciri orang yang takwa, selalu hati-hati, waspada terus menerus tentang ketentuan yang telah ditulis dan nasib akhirnya nanti kalau menghembuskan nafas yang terakhir. Keadaan pertama hatinya para sabikin, dan keadaan kedua hatinya para abror. Abror dari kata-kata birrun.
Ada birrun kebaikan, burun gandum, barun daratan. Itu asiknya belajar bahasa Arab. Abrur itu seakar kata dengan mabrur, orangnya namanya mabrur. Maka nanti kalau punya anak di nek wedok jenenge mabrurah, nek kakung jenenge mabruri, ben orang yang abror, mabrur. Jadi selalu waspada terhadap apapun. Jangan-jangan ketika pas akhir hayat, pas berbuat yang tidak baik, ini bencana terbesar. Rahasia husnul khotimah dan su'ul khotimah. Termasuk di antara kesempurnaan Allah yaitu menciptakan hamba dengan berbagai macam keadaan. Allah yang maha sempurna menakdirkan manusia bermacam-macam. Eneng si kafir seperti Abu Jahal, eneng si mukmin seperti Abu Bakar. Itu kesempurnaan Allah di dalam menciptakan makhluknya. Ada orang jahat, ada orang baik. Apa hikmahnya? Untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kita ngerti bahwa ini putih karena ada tulisan yang hitam, sehingga kita bisa memberi nama sing iki putih, yang ini hitam. Demikian juga Allah menciptakan orang jahat biar diketahui orang-orang yang baik. Nek seragam jahat kabeh, nah sing baik yang mana? Baik semuanya, enggak ada yang jahat. Itu salah satu rahasia dan hikmah Allah menciptakan keadaan makhluknya yang bermacam-macam. Di antara hambanya ada yang husnul khotimah sebagai anugerah semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan kejahatan, dan di antara hambanya ada yang su'ul khotimah sebagai keadilan semata setelah mengisi lembaran hidupnya dengan penuh ketaatan. Kemudian agar kita nanti bisa husnul khotimah, caranya banyak-banyaklah husnudzon selama hidup kita. Carilah 1000 alasan untuk husnudzon ketika kita menghadapi, melihat keadaan atau siapapun, sehingga kita husnudzon kepada orang itu, kepada kejadian itu. Kalau orang itu selamanya husnudzon terus, nanti matinya husnul khotimah. Kalau suudzon terus, nanti dia su'ul khotimah. Kita kangsen dengan teman akan pergi bersama, kangsene ning pertelon, kok ora tidak datang jamnya, cari alasan untuk husnudzon. Oh mungkin kebanan ning dalan, oh mungkin lagi diutus bapakne kon tuku sabun, sehingga nanti kalau ketemu ora ditutup tak enteni wis 2 jam lah gitu kok iki ngopo dijanji ngoyo-ngoyo kok. Jangan cari 1000 alasan untuk husnudzon kepada siapa saja, kepada apa saja, biar nanti kita husnul khotimah. Meskipun kepada orang jahat sekalipun. Kok dia berbuat jahat? Oh barangkali dia belum tahu ilmunya yang baik, atau mungkin dia tidak sempat belajar yang baik, atau mungkin dia berbuat jahat karena terpaksa kepepet sehingga dia berbuat jahat. Cari 1000 alasan untuk husnudzon, meskipun kenyataannya itu tidak baik, tetap kita husnudzon. Bagaimana? Itu adalah takdir Allah, nanti puncaknya ke sana. Itu adalah perbuatan Allah.
Kenapa orang tidak baik diperlihatkan kepada saya? Allah akan mengajari saya biar tahu bahwa kalau ada orang yang tidak baik, wong sing nganyelke, saya menjadi anyel agar saya tidak nganyelke orang lain. Engko ndak wong liya anyel seperti saya anyel melihat orang ini. Cari 1001 alasan untuk husnudzon. Gampang napa gampang? Gampang, ampun angel engko. Angel tenan engko angel. Inilah ilmu menata hati. Inilah tazkiyatun nafas. Inilah berusaha untuk mempunyai qalbun salim. Apapun yang terjadi. Covid husnudzon saja. Kalau kita muni-muni ya malah mengkotori hati. Terkini ya malah kencang, tidak dapat keuntungan apa-apa. Di antara hambanya ada yang husnul khotimah sebagai anugerah semata setelah mengisi lembaran hidupnya penuh dengan kejahatan. Setelah dia jatuh maksiat yang paling menjijikkan, maka dia kemudian sadar sesadar-sadarnya terus hijrah menjadi orang yang baik, usaha baik sebaik-baiknya. Akhirnya dia husnul khotimah. Maka ketika ada orang yang berbuat jahat, jangan terburu-buru suudzon kepada orang tersebut. Malah orang seperti ini yang bisa berbalik 180 derajat. Berbeda dengan orang yang tidak pernah tersandung dosa besar, tidak pernah narkoba, tidak pernah zina, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh. Alhamdulillah dosaku gur cilik-cilik ora kaya kae. Wong dosa kok alhamdulillah. Nah kancaku rak mateni wong. Kowe ketangkap le korupsi. Aku ora. Paling aku dosaku gur ngopo to. Ini malah berbahaya. Karena dia tenang-tenang tidak berusaha untuk tobat wong rumangsa dosane cilik. Laisal kabair illa bil istighfar. Dosa besar kuwi ora sida besar kalau dia istighfar dan tobat. Entek dosane. Kemudian laisas saghair illa bil istimrar. Dosa cilik iki ora sida cilik kalau dilakukan terus menerus dan tidak bertobat. Ora sida cilik dadi gedhi niku. Wong ora ditobati ora rumasane gur cilik. Masyaallah. Ini alasan kita untuk husnudzon kepada sejahat apapun orang yang kita mengerti. Setelah mengisi lembar hidupnya penuh dengan ketaatan. Hamba pada jenis yang terakhir ini bisa jadi pada hakikatnya tersimpan dalam hatinya kejahatan yang kemudian muncul secara lahir pada akhir hayatnya. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah menyatakan bahwa amalan baik tersebut sekedar yang tampak pada manusia. Jadi yang kedua, di antara hambanya ada yang su'ul khotimah sebagai keadilan semata setelah mengisi lembar hidupnya dengan penuh ketaatan. Hamba pada jenis yang terakhir ini bisa jadi hakikatnya tersimpan dalam hatinya kejahatan dan kemudian muncul secara lahir pada akhir hayatnya. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah menyatakan bahwa amalan baik tersebut sekedar yang tampak pada lahiriah manusianya itu sendiri. Jadi untuk menyikapi takdir memang harus kita belajar terus, terutama belajar husnudzon dan jangan mudah suudzon apalagi kepada Allah. Kepada sesama kita pun kita dilarang untuk suudzon. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada masalah
takdir tadi bahwa takdir mutlak, takdir absolut itu ada 120 ayat tentang takdir absolut atau takdir mubrom atau yang menjadi aliran Jabariyah. Jabariyah itu berkeyakinan menungso kuwi gur kaya wayang, tergantung mbah dalang. Kok kuwi nyolong, aku takdire nyolong. Nek kono kowe dihukum, salahku apa? Wong ditakdirke nyolong kok dihukum. Ya tergantung dalange no, itu Jabariyah. Ini takdir absolut. Jadi di ranah ini ikhtiar tidak berguna. Kemudian ada 80 ayat tentang takdir ikhtiyari, takdir mu'allak, takdir pilihan, takdir syar'i. Termasuk tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini karena ikhtiar kita. Yang pertama ini takdir sabik yang memang sudah seperti itu, tidak bisa dirubah karena dia tidak punya kemampuan untuk ikhtiar. Misalnya pohon pelem gue sak jeke ya di situ, tidak ada pilihan lain. Sapi untuk bagian suket sak jeke suket, orang kepengen tahu dia. Karena itu jatahnya sejak dulu kala seperti itu. Dan dia tidak punya kreatif, tidak punya kemampuan untuk berinovasi, kata orang sekarang. Misalnya bayi pedet, anak sapi, begitu lahir beberapa saat terus langsung ngadeg, langsung melayu, langsung ke sana-sana. Neng sakjeke ya gur ngono kuwi. Ora iso lebih dari itu. Kok kepengen mengembangkan diri tidak bisa. Seperti burung iso gawe susuh. Awake dhewe nyelengi pirang-pirang tahun urung duwe omah. Burung ora sekolah, ora dadi karyawan, langsung gawe susu. Ning sakjeke susuhe ya ngono kuwi. Ora kok ngarang dicet apa dia enggak itu. Dinai AC enggak. Itu termasuk takdir absolut yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Lah yang ada hubungannya dengan pahala dan dosa adalah takdir syar'i, takdir pilihan, takdir ikhtiyari. Maka kita tidak bisa alasan, manusia tidak bisa alasan aku wis takdirku dadi wong elek, aku wis calon neraka, mbok arep piye wae ya wis neraka. Sisan ora usah. Arep aku salat kae wis takdiri nang neraka. Itu tidak benar. Bapak Ibu, waktunya sudah sampai. Kemudian pembahasannya sementara tetapi masih bisa dikembangkan lagi karena masalah takdir ini cakupannya luas sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudian kita bisa mengambil hikmahnya, terkhusus bila ada tutur kata saya ingkang damel geraing penggalih panjenengan saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengawasan kalbun salim dalu punika. Monggo kita tutup kanthi doa panutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.